Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah AIK 4, Islam dan IPTEX. Jadi pada kesempatan kali ini kami menunaikan tugas untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi fikih difabel. Dengan saya sendiri Muhammad Renalta Zainal Dharma dengan NIM 525. Selanjutnya dibantu dengan rekan saya Riza Akbar Firmansyah NIM akhir 519 dan Hanif Agung Pranoto NIM akhir 559. Sebagai rahmatan lil alamin, Islam menegaskan nilai keadilan sosial dan kasih sayang bagi setiap individunya. Dalam memandang penyandang disabilitas, ajaran Islam menitik beratkan dua nilai utama, yakni yang pertama rahmat atau kasih sayang dan keadilan. Nilai rahmat mewajibkan umat muslim memperlakukan penyandang disabilitas dengan empati dan juga dukungan penuh. Sedangkan nilai keadilan memastikan mereka mendapatkan hak dan fasilitas sesuai kebutuhan khusus mereka. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan secara manusiawi, yang artinya tidak dibebani kewajiban yang melebihi kapasitas mereka, dan tetap mendapatkan akses untuk beribadah serta partisipasi sosial yang setara. Fikih disabilitas lahir sebagai respon institusional dan akademik untuk menghadirkan syariat yang lebih inklusif. Muhammadiyah misalnya menyebut fikih difabel sebagai upaya menemukan dasar teologis dalam mempromosikan hak difabel. Dengan menyoroti cita-cita Islam yang adil dan inklusif, hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Inisiatif lain seperti Forum Menuju Islam Inklusif yang digagas oleh Akademi Islam menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni memperluas perspektif fikih agar memenuhi kepentingan umat eh, penyandang disabilitas pada masa kontemporer. Next, Mas. Berangkat dari pengertian fikih difabel. Fikih difabel atau fikih disabilitas merupakan cabang ilmu fikih yang khusus membahas persoalan agama dan ibadah penyandang disabilitas. Secara umumnya, cabang fikih ini hadir sebagai respon terhadap masalah-masalah terkait dengan difabilitas, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun hak-hak sosial yang menyertainya. Dengan kata lain, fikih disabilitas merumuskan aturan-aturan syariah inklusif berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk memenuhi kemaslahatan difabel. Istilah difabel kini lebih disukai daripada cacat karena menekankan kemampuan berbeda, bukan pada kelemahannya. Para pakar di Indonesia, misalnya Muhammadiyah, menyebut bahwa fikih difabel lahir sebagai tanggapan atas persoalan sosial keagamaan yang dihadapi penyandang disabilitas. Singkatnya, fikih disabilitas berupaya menjamin hak ibadah dan muamalah difabel berdasarkan prinsip maslahah atau kepentingan umum dan keadilan Islam. Mas. Al-Quran dan Sunnah Nabi secara eksplisit melindungi dan memuliakan penyandang disabilitas. Misalnya pada Quran Surat An-Nur ayat 61, eh, yang artinya tidak ada beban bagi orang-orang yang beruzur. Yang dimaksud beruzur di sini yakni orang-orang yang tunanetra, tunadaksa, sakit, dan lain sebagainya. Pada ayat ini ditegaskan oleh tafsir Ali As-Sabuni bahwa maknanya tidak ada dosa atau kesulitan bagi difabel untuk berinteraksi atau makan bersama dengan non-difabel karena Allah membenci kesombongan dan menyukai kerendahan hati. Dengan demikian, Al-Quran memerintahkan kesetaraan sosial. Penyandang disabilitas harus diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi. Prinsip umum Islam ini sejalan dengan firman Allah bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan kondisi fisiknya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad juga menunjukkan sikap inklusif terhadap difabel. Dalam riwayat Sahih disebutkan bahwa Nabi pernah membolehkan seorang sahabat tunanetra, yakni Itban bin Malik, menjadi imam sholat bagi kaum muslimin karena kesolehannya.
menunjukkan beliau tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan cacat penglihatan. Di sini Ibn bin Malik mengalami cacat penglihatan. Demikian pula dalam riwayat lain. Nabi menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum yang buta sebagai imam saat sholat subuh, sekalipun beliau mengalami tunanetra. Seperti itu. Selanjutnya yaitu istilah difabel dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata yang banyak digunakan adalah merujuk pada satu jenis difabel tertentu, misalnya akma, ukmun, atau tunanetra, aksama yaitu tuli, abekam, atau ahras yaitu bisu, akroj itu lumpuh atau pincang, majnun, gangguan mental, marit, sakit, dan lain sebagainya. Difabel juga diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok lemah atau afun, kelompok miskin dan membutuhkan pertolongan, yaitu masakin atau orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi maupun sosial, bersama dengan kategori lainnya, yaitu seperti janda, anak yatim, lansia, tanpa keluarga. Eh, istilah lain yang ada dalam Al-Quran yaitu yang pertama abekam. Kata abekam itu disebutkan di dalam Al-Quran yaitu 6 kali dengan makna dasar orang yang tidak bisa berbicara atau bisu. Dalam Al-Quran tidak sepenuhnya digunakan dalam arti fisik, tetapi abekam dipakai untuk menyebutkan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mau menyatakan atau menyiarkan kebenaran. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 76. Selanjutnya ada kata akma yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 33 kali, memiliki kata oh, memiliki makna ganda, yaitu sebutan secara fisik sebagaimana dalam surah Abasa ayat 2, maupun buta dalam makna moral, yaitu buta seakan-akan ada yang menutup mata sehingga seseorang tidak dapat melihat karena ada yang menutupi hati dan pikiran seseorang untuk menerima kebenaran. Al-Quran tidak menganggap difabel sebagai hukuman Allah, bukan pula berkah atau mukjizat, dan tidak juga menunjukkan kelemahan iman seseorang. Dalam perspektif Islam, nilai manusia di sisi Allah sangat tergantung pada aktivitas spiritualnya dan bukan atribut fisik atau materi. Pandangan Al-Quran seperti ini merubah pandangan budaya masyarakat Arab pra-Islam yang menganggap difabel sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Bahkan perilaku masyarakat Eropa pada abad pertengahan, Middle Age, sangat melecehkan penyandang disabilitas, sedangkan sikap Islam sangat progresif dan mencerahkan. Selanjutnya, prinsip Islam, keadilan, kasih sayang, dan juga akomodasi. Islam memegang prinsip keadilan al-adalah dan kasih sayang ar-rahmah dalam memperlakukan setiap insan, termasuk penyandang disabilitas. Al-Quran memerintahkan keadilan sosial tanpa diskriminasi, seperti ditegaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 61 bahwa difabel harus diperlakukan sama. Sementara itu, prinsip rahmat mengajarkan umat Islam untuk bersikap empatik, peduli, dan membela kaum difabel. Fikih disabilitas menginterpretasikan ini sebagai kewajiban memberikan kemudahan dan fasilitas khusus. Misalnya, Islam menganjurkan agar penyandang difabilitas diberi keringanan dalam beribadah. Orang yang tidak mampu berdiri dapat sholat sambil duduk atau berbaring misalnya. Atau mereka yang uzur diberi dispensasi agar tidak berpuasa dan membayar fidyah. Dan musafir lansia dapat mengkosor sholat tanpa keraguan. Demikian juga Islam tidak mengharuskan haji bagi yang benar-benar tidak mampu secara fisik. Selain itu, akomodasi sosial menjadi bagian dari fikih ramah disabilitas, yang artinya masyarakat Islam hendaknya membangun sarana dan prasarana yang sifatnya inklusif, misalnya seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan pesantren perlu menyediakan fasilitas yang ramah difabel, seperti akses kursi roda dengan jalur landai,
toilet khusus difabel, area wudhu yang bisa digunakan penyandang fisik terbatas, dan lain sebagainya. Eh, Lalu Kemenak sendiri mendorong madrasah inklusif dengan penyiapan fasilitas dan unit layanan disabilitas di berbagai institusi pendidikan Islam. Dalam perspektif fikih, akomodasi ini dinilai wajar karena tujuan syariah adalah memudahkan agar hambanya dapat beribadah. Dengan demikian, penyediaan fasilitas fisik dan kemudahan ibadah menjadi wujud nyata dari ajaran adil dan rahmat Islam kepada penyandang disabilitas. Prinsip umum fikih difabel. Yang pertama yaitu kemuliaan manusia, merupakan bentuk kasih sayang Allah dan mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Allah menganugerahkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi kepada manusia sebagai ciptaannya. Setiap manusia termasuk yang hidup dengan disabilitas memiliki kehormatan karena dibekali beragam potensi oleh Allah, terutama kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tanpa batas, seperti dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dan kemampuan untuk menguasai serta mengelola alam semesta, seperti Quran surah Hud ayat 61. Selain itu, Allah juga memberikan petunjuk tentang dua jalan kehidupan, yaitu kebaikan dan keburukan, yang memungkinkan manusia mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan. Itu dalam surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10. Kemuliaan ini juga tercermin dari tugas mulia yang Allah berikan kepada manusia, yaitu menjadi khalifah di bumi untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 3. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti manusia lainnya, penyandang disabilitas juga memiliki berbagai kebutuhan hidup, baik secara fisik, biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Namun, akibat kondisi disabilitas, tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan optimal. Berdasarkan nilai dasar kemaslahatan, prinsip kemuliaan manusia, dan asas kesetaraan, maka pemenuhan kebutuhan hidup penyandang disabilitas seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Prioritas utama dalam pemenuhan ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang menjamin hak hidup secara bermartabat, seperti layanan perawatan, rehabilitasi, akses pendidikan, serta penerimaan dalam lingkungan yang inklusif. Kebutuhan-kebutuhan ini yang membentuk kehendak manusia dan membuat kepribadian terbaik dalam diri setiap individu. Selanjutnya yaitu hubungan kesetaraan. Bentuk konkret dari nilai keadilan terhadap penyandang disabilitas adalah hubungan kesetaraan. Memperlakukannya setara dengan manusia pada umumnya, hak-hak dan kebutuhannya tidak boleh diabaikan. Pola hubungan kesetaraan mendorong munculnya sikap saling memahami atau tafahum sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13, toleransi atau tasamuh seperti surat Ar-Rum ayat 22, dan penghargaan terhadap orang lain walau status fisik dan mentalnya berbeda. Pola hubungan kesetaraan menghindari sikap subordinatif, eksploitatif, dan underestimate terhadap penyandang disabilitas. Itu yang terakhir, kerjasama dan solidaritas menjadi hal penting dalam upaya memenuhi hak dan kebutuhan terbesar di dunia, sekitar 10% dari populasi global. Masyarakat secara keseluruhan dituntut untuk bersatu dan saling mendukung, kolaborasi dan solidaritas. Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 2. Layaknya sebuah barisan yang tersusun rapi dan kokoh seperti bangunan yang kuat, tanpa adanya sinergi dan solidaritas, semangat dan kerjasama, mustahil pendidikan sebagai sumber daya pelatihan keahlian serta penyediaan perumahan penyandang disabilitas dapat terlaksana dengan baik
dan mencapai hasil yang efektif. Selanjutnya adalah fikih ibadah dan muamalah bagi difabel. Secara fikih, penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban ibadah atau taklif selama akal mereka berfungsi, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa ibadah seorang difabel tetap bernilai pahalanya utuh selama ia melaksanakannya sesuai batas kemampuannya. Sebagai contoh, seorang yang tunadaksa atau cacat anggota badan tetap harus menunaikan sholat 5 waktu, namun diperbolehkan melakukan sambil duduk atau berbaring kalau tidak mampu berdiri. Orang sakit keras atau uzur permanen tidak wajib berpuasa Ramadan karena cukup memberi makan fakir miskin sebagai fidyah menurut syariat. Konsekuensi fikih ini mirip dengan kaidah al-aslu fil af'al al-ibahah yang artinya asal segala perbuatan ibadah diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan eksplisit, sehingga penyesuaian ibadah bagi difabel dimungkinkan. Dalam muamalah, prinsip dasarnya adalah kesetaraan hak. Penyandang difabel berhak ikut serta dalam aktivitas ekonomi dan sosial seperti orang normal. Mereka dapat melangsungkan jual beli, sewa menyewa, akad nikah, dan transaksi lainnya sesuai ketentuan Islam. Syarat-syarat akad atau ridho tidak ada unsur gharar tetap berlaku. Misalnya, Islam mensyaratkan adanya keridhoan bersama dalam jual beli, sehingga pembeli tunanetra harus mengetahui harga dan barang yang diperjualbelikan. Transaksi jual beli oleh tunanetra dianggap sah apabila barang tersebut sudah dikenalnya dengan baik, meski ia tidak melihatnya secara langsung. Pengetahuan ini dapat diperoleh lewat sentuhan, bau, atau keterangan terpercaya. Demikian pula transaksi seorang tunarungu dapat dilakukan melalui media lain seperti tulisan atau isyarat. Dengan demikian, akad yang dilakukan difabel pada dasarnya valid selama terpenuhi unsur-unsur syar'i. Fikih ini mendorong penggunaan wakalah atau pemberian kuasa bila diperlukan. Misalnya, ketika diperlukan perantara dalam transaksi agar tidak terjadi ketidakjelasan, intinya fikih muamalah memposisikan difabel dalam keadaan kesamaan hak. Mereka tidak dikecualikan dari aktivitas ekonomi, asalkan disertai kehati-hatian syar'i dan prinsip keadilan. Islam juga melarang eksploitasi difabel, misalnya memperkerakan di bawah standar upah dan memaksakan mereka mengemis karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan Islam. Selanjutnya, implementasi kontemporer fikih disabilitas. Berbagai inisiatif mutakhir telah dilakukan untuk menerjemahkan fikih inklusif ke dalam praktik. Di kalangan ulama dan aktivis, wadah formal telah dibentuk, misalnya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas atau PSLD. Dari Universitas Brawijaya Malang mengadakan Halakah Fikih Disabilitas tahun 2017 yang menghadirkan para kiai, akademisi, dan aktivis difabel. Dari pertemuan tersebut, disusun rekomendasi konkret sebagai paduan ibadah sesuai syariat bagi penyandang disabilitas, sekaligus bahan advokasi kepada pemerintah dan penyedia layanan. Lembaga lain, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, atau disingkat P3M, menyelenggarakan halakah fikih ramah difabel dan Bahsul Masail Pramunas NU tahun 2017 untuk membahas pemenuhan hak difabel. Hasil diskusi ini kemudian dihimpun dalam buku fikih penguatan penyandang disabilitas yang berisi dalil-dalil agama, rekomendasi fikih atau menjamin kemudahan dan hak beribadah bagi difabel. Dengan adanya kitab referensi ini, fikih disabilitas mulai menjadi paduan resmi yang diusulkan di forum-forum resmi seperti Musyawarah Alim Ulama NU. Kemudian di sisi pemerintahan, kebijakan layanan haji mengakomodasi difabel secara praktis. Contohnya, pada Haji 2024, pemerintah menyelenggarakan safari wukuf khusus bagi jamaah lansia dan difabel non-mandiri. Ratusan jamaah lansia atau difabilitas
dipindahkan lebih awal ke hotel transit dekat Arafah dengan fasilitas kesehatan dan kenyamanan serta setara rumah agar mereka bisa mengikuti wukuf tanpa kesulitan. Setiap bus dipenuhi pendamping, dokter, pembimbing ibadah, dan fasilitas medis dasar menunjukkan penerapan prinsip fikih rohmah atau pemberian kelonggaran dalam konteks ibadah haji. Secara hukum, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai payung perlindungan hak difabel, misalnya hak pendidikan, pekerjaan, dan layanan keagamaan, yang sejalan dengan nilai-nilai fikih ramah difabel. Contoh-contoh tersebut menggambarkan bagaimana fikih disabilitas diaktualisasikan dalam kehidupan sosial dan kebijakan hukum Islam modern. Fikih disabilitas memainkan peran penting untuk mewujudkan prinsip Islam yang adil dan penuh rahmat. Dalam perspektif agama, memperjuangkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas adalah wujud konkret implementasi syariah, rahmatalil alamin, hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semangat Islam mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari kesempurnaan fisik, melainkan takwa pada Allah. Seperti ditegaskan dalam hadis, cobaan fisik dapat menjadi jalan seseorang menggapai derajat tinggi di sisi Allah jika ia sabar. Oleh karena itu, pengembangan fikih yang inklusif dan penerapan teknologi kemanusiaan dalam adalah bagian keharusan. Memungkinkan penyandang disabilitas beribadah dan berinteraksi sosial sepenuhnya dengan mendorong lingkungan ibadah dan pendidikan yang ramah serta menghapus diskriminasi. Umat Islam menunaikan komitmen etisnya. Fikih ramah disabilitas tidak hanya mengukuhkan prinsip keadilan agama, tetapi juga memperkaya dimensi ipteks dalam Islam melalui inovasi. Misalnya Mushaf Braille, aplikasi azan audio, penerjemah isyarat, dan lain sebagainya agar kewajiban keagamaan dapat diakses seluruh umat. Kesimpulannya, fikih yang inklusif sangat penting demi mewujudkan masyarakat muslim yang adil dan bijaksana, di mana setiap individu terkecuali dapat meraih hak spiritual dan sosialnya sesuai syariat Islam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan materi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan menjunjung sifat inklusivisme dalam mendukung masyarakat difabel Muslim. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.